Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita akan sambung pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-11, masih dalam bab takrimil mar'ah, memuliakan seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, jaa datang siapa rajulun seseorang ila Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa rajul seseorang itu, man utawi siapa ahaqqun nasi, tawi lebih berhaknya manusia, seseorang bihusni sahabati, kelawan baguse layanan saya. Qala, dawuh siapa Nabi, ummuka, ibumu. Qala, berkata siapa rajul, tsumma man, kemudian siapa? Qala, dawuh siapa Nabi, tsumma ummuka, kemudian ibumu. Qala, berkata siapa rajul, tsumma man, kemudian siapa? Qala, dawuh siapa Nabi, tsumma ummuka, kemudian ibumu. Qala, berkata siapa rajul, tsumma man, kemudian siapa? Qala, berkata siapa, dawuh siapa Nabi, tsumma abuka, kemudian ayahmu. Rawahu Muslim. Oke, saya yakin hadis ini sangat populer di telinga kita, sering sekali kita dengar hadis ini, bahwa dari Abu Hurairah menceritakan seorang datang kepada Nabi dan bertanya, wahai Nabi, siapakah yang paling berhak saya layani, saya temani? Sahabati itu maknanya artinya sahabat, berinteraksi dengan baik, ya, teman, menemani, melayani dan lain sebagainya. Siapa sih yang paling berhak saya layani, saya temani? Nabi menjawab, ibumu, 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 dan baru yang keempat adalah ayahmu. Oke. Hadis ini mari kita pahami dengan lebih luas, dalam artian yang pertama memang mengajarkan untuk lebih menghormati ibu, karena sebagaimana kita ketahui, ibulah yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Karena tugas inilah yang tidak bisa diganti oleh suami ataupun ayah, mulai hamil, melahirkan dan menyusui. Ketika mendidik sudah bisa bekerja sama, tapi untuk hamil ya bisa sih bekerja sama, tapi maksudnya kan nggak bisa gantian hamil gitu kan, nggak bisa. Nggak bisa gantian hamil atau gantian menyusui, itu tidak bisa, atau gantian untuk anak ketiga sampai saya melahirkan, itu nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin salah satunya itu karena seorang ibulah yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Juga kita tarik hadis ini, kita pahami tidak hanya melihat ibu sebagai ibu yang melahirkan, yang hamil dan ibu yang menyusui, tetapi adalah kita melihat kenapa Nabi sampai berulang kali berkata 3 kali, karena ibu adalah juga seorang perempuan. Jadi hormatilah perempuan. Kenapa sampai dilebihkan sampai 3 kali? Selain alasan yang tadi, karena sekali lagi, karena biar perempuan ini nggak dilecehkan terus gitu. Karena Nabi masih khawatir, wah itu zaman jahiliyah ini ninggalinya membekasnya sih banget. Akhlak terhadap perempuan ini masih terbelakang sekali, masih ketinggalan banget. Makanya dalam konteks-konteks yang berkaitan dengan perempuan, seringkali Nabi kemudian mengkhususkan kembali karena kondisi itu. Jadi monggo kita lebih menghormati ibu, karena ibu yang melahirkan, yang mengandung dan menyusui, dan juga ibu adalah seorang perempuan. Jadi saya jadi ingat ya dengan Yai Husain Muhammad dari Cirebon, yang beliau ahli usul fiqh tapi kemudian konsen pada bidang perempuan. Ketika saya ngaji sama beliau secara langsung, saya tanya, Yai, kenapa sih Yai kok tertarik sama isu-isu perempuan? Jawab beliau simpel aja, ya karena ibu saya sama istri saya perempuan. Itu aja jawaban beliau. Ketika saya tanya kenapa beliau kemudian konsen terhadap isu-isu perempuan, sampai beliau sampai ada beberapa kalangan yang mengecap beliau sebagai kiai liberal dan lain sebagainya, sampai rela dibegitukan ya. Kenapa sih Yai sampai rela kayak gitu? Mbok Yai biasa aja kan enak, saya bilang gitu. Jawabnya, oh ya nggak bisa dong, karena ibu saya perempuan, istri saya juga perempuan, dan anak saya nanti ada juga yang perempuan. Maka saya harus bergerak untuk mengungkapkan bahwa Islam sangat sayang terhadap perempuan. Beliau jawab seperti itu.
Jadi itu ya hadis tentang ibumu baru ayahmu ini menganjurkan. Jadi dan tidak berarti bahwa ayah itu tidak perlu kita hormati, tidak berarti seperti itu. Seorang ayah, seorang bapak, abah, buya, apalagi papa, dedi, itu juga wajib kita hormati, wajib kita sayang, kita hormati selayaknya seorang ayah. Karena beliau kalau kita bilang bagaimana seorang ayah perjuangannya juga nggak akan habis. Kita tidak akan habis membicarakan perjuangan seorang ibu, pun demikian kita juga tidak akan selesai membicarakan tentang bagaimana pengorbanan seorang ayah. Jadi sama-sama antara ayah ibu kita hormati sama-sama. Sekali lagi kenapa sampai Nabi menekankan 3 kali? Karena itu ya, karena tadi ibu yang itu dan juga karena memang kondisi memang yang sangat masih memprihatinkan bagi perempuan, makanya Nabi sampai nyebut akhirnya sampai 3 kali. Ini yang perlu kita ingat. Dan juga ketika kita bicara ahaqqun nas bi husni sahabati, yang paling berhak saya layani, saya temani, ini juga harus kita pahami secara luas ya. Bagaimana kita memperhatikan seorang perempuan dari kesehatannya, dari sisi sosialnya, dari sisi ekonominya, dan lain sebagainya. Kenapa ibumu ya udah, makanya ketika ibumu, maksudnya ketika seorang perempuan, ketika seorang ibu hamil, ya sudah, hormati, sayangi. Karena kita tahu perempuan yang ketika hamil itu kadang agak nyeleneh. Itu ceritanya macam-macam ya. Meskipun alhamdulillah saya sendiri hamil 6 kali, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi banyak perempuan di sana yang kemudian mengalami banyak hal. Karena memang hormon perempuan ketika hamil itu berubah. Juga ketika perempuan melahirkan, bagaimana psikologi seorang perempuan setelah melahirkan. Sampai ada istilahnya kan baby blues. Sakit baby blues, orang perempuan yang stres setelah melahirkan, sampai kadang kita dengar cerita sampai anaknya sendiri ditekuk, anaknya sendiri ditampar dan lain sebagainya. Itu adalah baby blues dari segi kedokterannya. Itu adalah stres ya, psikologi seorang perempuan yang stres ketika begitu setelah melahirkan, karena melalui proses melahirkan yang mempertaruhkan nyawa dan lain sebagainya, kemudian belum sakitnya, belum kemudian tuntutan untuk menyusui dan lain sebagainya. Hadis ini memberi pengajaran kepada kita, monggo kita perhatikan hal-hal yang kemudian kadang tidak diperhatikan oleh orang, itu monggo kita perhatikan. Jadi perempuan itu kita perhatikan utuh ketika hamil, ketika misalnya belum menikah, ketika head dengan segala hiruk pikuk seorang perempuan ketika head, itu juga monggo kita pahami dengan betul-betul, kita dukung seorang perempuan dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya nanti mungkin dari santriwan Ma'had Al-Jami'ah ada yang kemudian jadi perumus undang-undang misalnya, nantinya monggo merumuskan undang-undang, merumuskan peraturan itu yang care, yang membela perempuan, yang paham terhadap kondisi perempuan. Jadi misalnya di setiap tempat, sekolah, kantor atau apa disediakan misalnya tempat di kamar mandi ya, disediakan softtek pembalut gitu ya misalnya, yang itu sedia. Jadi setiap saat perempuan tiba-tiba datang bulan itu enggak masalah. Ini kan hal kecil-kecil, ini perlu kita pikirkan. Jadi monggo nanti, jadi siapa yang membuat undang-undang atau siapa yang kontraktor, jadi mikir, oh nanti kalau bikin kamar mandi bikinnya gini. Nanti perempuan ketika haid sakit perut, biar enak ketika mau ke kamar mandi. Seorang perempuan kalau setelah melahirkan, biar enak kalau ke kamar mandi. Nah, kontraktor itu tugasnya kontraktor punya memikirkan kayak gitu misalnya. Atau yang perumus undang-undang gimana dibikin undang-undang. Oh, kalau pelajar misalnya bisa izin ketika misalnya sakit ketika menstruasi. Oh, ketika seorang perempuan cuti melahirkan, kalau dulu ya di Indonesia cuti melahirkan hanya sebulan, alhamdulillah sekarang sudah bisa diperpanjang 3 bulan dengan landasan agar seorang ibu bisa menyusui bayi secara lebih eksklusif 3 bulan pertama. Meskipun yang baik eksklusif adalah 6 bulan. Itu misalnya yang perancang undang-undang, atau misalnya nanti yang jadi guru, yang jadi pedagang, yang jadi macam-macam, itu bisa kemudian memikirkan juga, oh perempuan perlu ini, perempuan butuh ini. Seorang misalnya nanti jadi suami yang siaga. Maksudnya suami siaga itu yang siap sedia menemani istri dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pahami lebih luasnya dari hadis ini. Nabi mengajarkan untuk yang lebih berhak di sahabat, di
dilayani, ditemani dengan baik adalah ibu, barulah ayah. Artinya ibu 3 kali, baru kemudian ayah. Itu jadi bisa kita tarik seperti itu, tidak hanya ketaatan mendengarkan nasihatnya, tidak ya, tapi lebih memperhatikan segala sesuatunya. Atau sebagai seorang anak, baik anak laki-laki atau perempuan, ketika ibunya baru selesai melahirkan, bagaimana seharusnya kita bersikap, memberi dukungan biar nggak baby blues, biar nggak stres. Banyak cerita dia sampai akhirnya kadang anaknya aku dicekik sampai meninggal. Ada yang kemudian teman-teman saya sendiri, maksudnya saya ngalamin sendiri itu beberapa gitu, stres sampainya ditinggal sudah, dia keluar wis anaknya di rumah nangis apa nggak ngerti karena stres habis melahirkan. Ada yang karena stresnya nggak mau nyusoni, dia marah lihat bayi, marah lihat bayi yang nangis dijiwit karena apa? Karena memang kondisi psikologisnya kurang baik ya. Dijiwit, bayi nangis tambah dijiwit, ya tambah nangis tambah dijiwit lagi dan lain sebagainya. Itu kan nanti berdampak kepada anak. Makanya suami, orang tua, anak itu benar-benar harus paham. Jadi ketika punya istri, punya ibu, atau nanti punya anak yang harus melahirkan itu bagaimana cara menghadapinya. Bagaimana cara menghadapi perempuan yang hamil, bagaimana cara menghadapi perempuan yang haid, bagaimana cara menghadapi dan lain sebagainya. Itu perlu kita pikirkan juga, karena agar kita bisa utuh memahami perempuan secara utuh, gitu ya. Itu hadis nomor 11, di mana menekankan terhadap berbaik kepada ibu sampai 3 kali, barulah kepada ayah. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak berarti ayah tidak perlu dihormati ya. Sama, ibu perlu dihormati, ayah juga perlu dihormati. Ibu menghormati ayah, ayah menghormati ibu, anak menghormati ibu, anak menghormati ayah, gitu ya. Sama-sama, dua-duanya sama. Oke, masuk pada hadis berikutnya, hadis nomor 12, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah alaihi salam pada Fatimah, marhaban ya ibnati, selamat datang wahai anakku. Wa qalat, dan berkata siapa Ummu Hani radhiyallahu anha, jitu datang siapa saya ila nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata dawuh siapa Nabi, marhaban bi Ummi Hani, selamat datang wahai Ummi Hani. Wa Ummu Hani utawi Ummi Hani radhiyallahu anha iku hiya utawi Ummi Hani iku bintu amin Nabi, anak perempuan pamannya Nabi, berarti sepupu ya. Yaitu bintu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Thalib. Wa hiya utawi Ummu Hani iku ukhtu Ali bin Abi Thalib, saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Oke. Jadi diceritakan dari Aisyah bahwa ketika Fatimah putri Nabi datang pada Nabi, Nabi akan berkata marhaban, selamat datang wahai anakku. Demikian juga dengan sepupu Nabi, yaitu Ummu Hani. Ketika datang, Nabi juga menyampaikan selamat datang. Hadis ini mungkin terkesan ala biasa aja menyambut, tapi hadis ini sangat luar biasa pada zamannya ya. Karena ketika itu orang ketika didatangi seorang perempuan tidak dihiraukan. Bahkan ketika didatangi seorang perempuan seolah-olah itu adalah aib. Lah kok ada perempuan? Loh kok ada perempuan? Nggak usah disambut, sudah nggak perlu. Tapi Nabi mengajarkan disambut. Nyatanya Nabi terhadap putranya marhaban ya binati. Dengan sepupunya Ummi Hani, sepupu Nabi juga marhaban bi Ummi Hani. Ini mengajarkan bahwa monggo kedatangan tamu, siapapun tamu itu, baik laki-laki atau perempuan, monggo disambut dengan ceria, monggo disambut dengan baik, dengan gembira. Jangan kemudian karena dia perempuan malah mau itu kemudian diremehkan, tidak seperti itu. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi. Jadi sekali lagi monggo kita ingat hadis Nabi itu secara utuh, tidak mengingat hadis Nabi yang setengah-setengah ataupun yang seolah-olah membela kita aja, yang tidak membela kita tidak perlu diingat, tidak seperti itu ya. Monggo kita ingat hadis Nabi secara utuh, termasuk hadis Nabi yang ini bahwa anjuran untuk menyambut kedatangan tamu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.